بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى al-mawdu'. Maka di sana ada beberapa pembahasan seputar pembahasan hadis al-mawdu'. Ta'rifuhu, definisinya, hukmuhu, hukumnya, ma yu'rafu bihi al-wad'u, bagaimana cara kita mengetahui hadis itu palsu. Ta'ifatun minal ahadithil mawdu'ati wa ba'dul kutubil mu'allafatu fiha. Naam. Wa ba'dul kutubil mu'allafati fiha. Sebagian dari hadis-hadis yang palsu dan sebagian kitab yang dikalam dalam hal mengumpulkan hadis-hadis palsu. Kemudian pembahasan yang terakhir, ta'ifatun minal wadda'in, beberapa orang dikenal sebagai para pendusta hadis. Pembahasan yang pertama, al-mawdu', yakni dari sisi ta'rif, definisi. Al-mawdu' berasal dari kata al-wad'u, wada'a yada'u, meletakkan. Ya. Nah, yang dimaksud di sini dengan al-wad'u adalah al-ikhtilaq, memalsukan, menyandarkan sesuatu yang bukan darinya. Adapun secara istilah, qala al-muallif rahimahullah, al-haditsul maghdhub 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia dikatakan sebagai hadis karena dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebagian berkomentar, kenapa dimasukkan ke dalam hadis? Kok dinamakan hadza haditsun mawdu'? Padahal itu kan bukan hadis. Nah, disebut hadis, ya, dilihat kepada an-nisbah. Nah, dilihat kepada nisbahnya. Karena mereka menisbahkan itu kepada Rasulullah SAW, maka dikatakan hadis. Hanya saja hadis yang mukhtalaq, yang mawdu', yang palsu. Nah, seperti yang disebutkan oleh Al-Baiquni rahimahullah ta'ala, al-hadithul mukhtalaqul masnu'u ala an-nabi fadhalika al-mawdu'. Hadis yang mukhtalaq, yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin, buatan sendiri, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dinisbahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka itulah yang dinamakan dengan hadis mawdu'. Dengan hadis mawdu'. Hukmuhu, hukumnya, wa huwal mardudu, ditolak tentunya. Dan bahkan yu'tabaru minal kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang mendustakan hadis lalu menisbahkannya kepada Rasulullah alaihi wasallam dalam banyak hadis yang mutawatir dari berbagai jalan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menisbahkan kepadaku apa-apa yang aku tidak katakan, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Maka sangat besar sekali dosanya orang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian dari kalangan para ulama menghukumi bahwa orang yang sengaja berdusta kafir, keluar dari Islam. Namun pendapat ini menyelisih pendapat mayoritas dari kalangan para ulama bahwa tidak sampai kepada derajat al-kufur, akan tetapi minal kabair, di antara dosa-dosa yang besar. Wala yajuzu dzikruhu illa maqrunan bi bayani wad'ihi litahdhir minhu. Dan tidak boleh disebutkan hadis itu kecuali harus digandengkan dengan penjelasannya. Dikatakan bahwa hadis ini palsu. Tak boleh hanya sekedar menyebutkan lalu didiamkan, bahaya. Ya. Karena jangan sampai manusia menyangka itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak demikian. Maka tidak boleh seseorang itu sekedar menyebutkan lalu dia diam. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh, harus dia jelaskan bahwa hadis ini palsu. Nah, lebih lengkap lagi tentunya kalau disebutkan siapa yang memalsukan hadis itu. Bahkan tidak boleh seorang mengatakan diriwayatkan atau ada riwayat yang demikian, karena itu hanya diringankan, diberikan rukhsah dalam hal hadis-hadis yang dhaif, yang tidak terlalu lemah. Ya, dikatakan dalam satu riwayat disebutkan ruwiya kadza. Itu apabila hadis tersebut lemah, diberikan keringanan. Sebagian para ulama memberikan rukhsah dalam hal itu. Namun hadis palsu tidak boleh, harus dijelaskan kedudukannya dalam rangka untuk tahdzir, memberikan peringatan kepada umat ini dari hadis tersebut. Nah, apalagi untuk menjadikan sebagai istidlal, ya lebih tidak boleh lagi. Ya, untuk menguatkan misalnya satu pendapat lalu menggunakan hadis yang palsu ini. Fa hadza la yajuz. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzab fa huwa ahadul kadzibin. Nah, atau yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang memberitakan dariku satu hadis yang dia menyangka bahwa hadis itu adalah hadis dusta, yura annahu kadzib. Yura ay bermakna yadhunnu. Yura annahu kadzib, yang dia menyangka bahwa hadis itu dusta lalu dia beritakan tanpa menjelaskan kedudukannya, maka dia termasuk di antara orang-orang yang kadzib, yang berdusta. Naam, rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hendaknya bagi seorang untuk berhati-hati menisbahkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa kullu haditsin maqtud bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Tidak semua hadis orang mengatakan dalam hadis qala Rasulullah. Tidak semua seorang yang menyatakan seperti itu berarti apa yang dia katakan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun semuanya harus ditimbang dengan mizan al-ilmi, dengan mizan ilmi al-hadis.
Apabila hadis tersebut memenuhi persyaratan untuk dikatakan hadis tersebut sahih, maka diterima. Dan kita boleh mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jika hadis tersebut merupakan hadis yang palsu, maka tidak boleh seorang itu menyandalkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dia harus menjelaskan bahwa itu adalah dusta. Rawahu Muslim. Wa yu'rafu al-wad'u bi umurin minha, dan diketahui hadis palsu itu dengan beberapa perkara. Yang pertama, iqrarul wadhi' bihi, pengakuan dari si pendusta. Dia mengatakan, aku telah mendustakan hadis-hadis ini. Nah, ya, seperti ketika akan dibunuhnya salah seorang zindiq yang tatkala dia akan dihukum mati, maka dia sempat mengakui itu, bahwa aku telah mendustakan ribuan dari hadis-hadis lalu aku sandalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula Nuh ibn Abi Maryam yang dikenal dengan gelar Al-Jami'. Gelarnya Al-Jami', li'annahu jama' kulla syai'. Ilmunya macam-macam. Bukan hanya ilmu agama, ilmu funun, berbagai bidang. Dia menguasai. Sampai para ulama mengatakan tentangnya, jama'a kulla syai'in illa sidq. Orang ini telah mengumpulkan segala sesuatu ada pada dia, kecuali satu yang dia tidak punya, kejujuran. Ya. Dia tidak punya kejujuran, dia pendusta hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, mukhalafatul hadis lil aql. Apabila hadis tersebut menyelisihi akal. Menyelisihi akal. Namun yang dimaksud di sini dengan akal sehat tentunya. Bukan akalnya al-aqlaniyin. Bukan akalnya ahlul hawa wa ahlul bid'ah minal mu'tazilah wal mustashriqin walladzina aradu an yushakkiku as-sunnah an-nabawiyyah. Bukan mereka. Nah, namun yang dimaksud di sini menyelisihi akal adalah al-aqlus sharih, akal yang sehat. Nah, namun biasanya ya kawan, suatu hadis ya, tidak mungkin hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad yang sahih, yang sempurna syarat-syarat sahihnya, lalu dikatakan hadis ini bertentangan dengan akal. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Hadis tersebut diriwayatkan para perawi thiqat misalnya. Lalu kemudian ya, memenuhi 5 persyaratan sahih dari perawi-perawi yang thiqah, meriwayatkan secara bersambung, tidak ada keganjilan dalam riwayat, tidak ada illah dalam riwayatnya, maka tidak mungkin hadis tersebut bertentangan dengan akal. Karena perkataan itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, misal contohnya yang bertentangan dengan akal, ayatadhammana jam'an bainan naqidain, mengandung ya, menggabungkan antara dua hal yang berlawanan. Dua hal yang berlawanan. Au itsbatu wujudi mustahil, atau menetapkan adanya kemustahilan. Menetapkan adanya suatu hal yang mustahil. Nah, au nafyu wujudi wajibin wa nahwi, ataukah
menafikan adanya suatu hal yang wajib dan yang semisalnya. Dan itu nampak sekali. Hadis yang mengatakan sayati min ummati rajul yuqalu lahu Muhammad ibn Idris huwa adarru ala ummati min iblis, secara akal jelas ini palsu. Mengabarkan sesuatu dengan transparan menyebutkan nama Muhammad bin Idris adarru ala ummati min iblis, kemudian memuji-muji Abu Hanifah huwa siraju ummati huwa siraju ummati, maka ini mukhalif, dipastikan hadis tersebut palsu. Hadis ikhtilaf ummati rahmah. Nah, hadal hadis موضوع لا أصل له. نعم، فإذا كان الاختلاف رحمة إذن الاتفاق يكون عذابا كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى. هذا ليس بصحيح. Ataukah hadis misalnya yang mengatakan bahwa sholat sekarang 3 kali sehari semalam, tidak ada lagi sholat duhur dan tidak ada lagi sholat subuh, yang tinggal asar, maghrib dan isya, maka kita pastikan pasti ini adalah hadis yang palsu. Dan banyak lagi dari riwayat-riwayat tersebut. Alhamdulillah, kalau antum membuka kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis palsu, sangat banyak sekali hadis-hadis yang bertentangan dengan akal. Nah, tayyib, hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena pengaruh sihir. Sahih? Bahwa Rasulullah SAW disihir oleh Labid ibn al-A'sam. Sahih? 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 Naam? Mada qulta? Sahih? Kaif sahih? Ada orang yang mengatakan itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "In tattabi'una illa rajulan mashhura." Berarti itu membenarkan perkataan orang-orang musyrikin. Kalian tidak mengikut kecuali orang yang terkena sihir. Berarti membenarkan perkataan orang-orang musyrikin. Kalau antum mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena pengaruh sihir. Ma jawabuka ala hadza? Nah, naqul sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena pengaruh sihir, disihir oleh seorang munafik yang bersekutu dengan Yahudi, Labid ibn al-A'sam. Nah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan riwayat yang lain Zaid bin Arqam dan yang lainnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan dengan riwayat yang sangat sahih sekali. Tidak ada bagian bagi seorang untuk menolaknya. Nah, dan pengaruh sihir tersebut berpengaruh kepada fisik beliau saja, tidak sampai berpengaruh kepada sesuatu yang merusak akal atau merusak jiwa. Tidak seperti yang dianggap oleh mereka-mereka aqlaniyun seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridha, Muhammad Al-Ghazali Al-Misri, demikian pula Muhammad Haikal dan yang lainnya dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa.
yang menolak hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bertentangan dengan akal. Apa yang bertentangan dengan akal? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar, manusia biasa. Menimpa beliau apa yang menimpa yang lain. Beliau kadang-kadang lupa, ya kan? Kadang-kadang sahwu. Naam, beliau terluka. Demikian pula beliau terkena pengaruh sihir yang menimpa fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Sihir yang dikenal dengan istilah marbut, yaitu jenis sihir yang apabila seorang hendak mendatangi istrinya maka dia menjadi lemah. Tidak mampu dia bergaul dengan istrinya. Kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan yang berlipat ganda. Beliau mampu dalam satu malam mendatangi 9 dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala beliau terkena pengaruh tersebut, beliau tidak mampu. Dan itu berjalan selama 6 bulan namanya. Ketika tidak mendatangi, maka beliau tidak mampu. Lalu setelah itu beliau pun na'am diruqyah dengan datangnya 2 malaikat. Lalu kemudian yang satunya berdiri di sisi kakinya, yang satunya di sisi kepalanya, dan mereka berdialog. Ada apa dengan orang ini? Yang satu menjawab dia terkena sihir matbub. Siapa yang menyihirnya? Labid bin al-Asam. Jenis simpul sihirnya apa? Sisir, ya, rontokan rambut dan mayang kurma jantan yang ditanam di sumur Dzarwan. Nah, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan beliau pun meruqyah dengan membaca 2 surah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau. Alhasil kisah ini sahih, sabit dalam kitab Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih dan tidak bertentangan dengan ayat tersebut. In tattabi'una illa rajulan mashhura. Ya, sebab yang dimaksud di sini tidaklah kalian mengikuti kecuali orang yang terkena sihir. Yang dimaksud di sini mashhura adalah apa yang dibawa seluruhnya termasuk Al-Qur'anul Karim itu adalah sihir. Itu maksud mereka. Intinya mereka hendak menolak syariat. Dalam kejadian ini tidak demikian keadaannya dan tidak bersifat terus-menerus. Hanya dalam satu zaman yang sedikit. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa itu berlangsung selama 6 bulan. Dan tidak mengurangi makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini justru meninggikan derajat Rasulullah alaihi wasallam, di mana Allah azza wajalla menguji beliau dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Baik, kalau kalian mengingkari hadis ini, ya ayyuhal mu'tazilah, ya ayyuhal aqlaniyun, wa ya ayyuhal mubtadi'un, kalian mengingkari hadis ini. Kaif dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan tentang kejadian Musa alaihissalam bersama Harun ketika melawan tukang sihirnya Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Thaha. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قال لا تخف إنك أنت الأعلى فألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Ketika terjadi pertempuran itu, orang-orang tukang sihirnya Fir'aun mengatakan, lemparkan, apakah kamu yang melemparkan terlebih dahulu, wahai Musa, ataukah kami yang melemparkan tali-tali kami? Kata Musa alaihissalam, lemparkan dahulu kalian. Maka mereka melemparkan tali-tali tersebut dan tongkat-tongkat tersebut yang mereka pegang tiba-tiba dikhoyalkan, ya,
kepada orang-orang yang hadir di situ termasuk Musa alaihissalam, terbayangkan oleh beliau bahwa tali-tali dan tongkat-tongkat itu seperti ular, ya, yang berlari ke sana kemari. Sehingga beliau pun merasa takut. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyabarkan beliau, innaka lan antal ala, engkau lah akan mendapatkan kemenangan pada hari ini. Fa'alqi ma fi yaminik, lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Nah, asyahid di sini bahwa Musa alaihissalam terkena pengaruh sihir, iya kan? Penglihatan beliau, ya, membayangkan sesuatu yang ada di hadapannya seakan-akan bergerak, dan itu pengaruh di sihir. Nah, bahkan dalam suratul A'raf Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Tatkala mereka melemparkan tongkat-tongkat dan tali mereka, maka mereka pun menyihir mata-mata manusia, termasuk Musa alaihissalam dan orang-orang yang hadir di sana, dan membuat mereka takut, dan mereka menganggap bahwa mereka telah mendatangkan sihir yang besar, padahal tidak ada apa-apanya. Nah, maka kalau Anda menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan secara akal bahwa Rasulullah tidak mungkin terkena sihir, tolak Al-Qur'an ini, tolak ayat ini. Nah, dan seorang muslim tidak akan menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka menolak hadis ini adalah dhalalun mubin, kesesatan yang nyata, mengikuti langkahnya kaum zanadiqah. Allahul musta'an. Kemudian yang ketiga, Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau sempat juga menyebutkan bahwa di samping keutamaan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, namun ada dua hadis yang terdapat dalam riwayat Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim, yang tidak ada solusinya, yang dipastikan bahwa hadis itu palsu. Kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, nah, dikatakan bahwa itu palsu dan dibantah oleh sekian banyak para ulama. Bahkan di antara mereka ada yang mengarang kitab khusus menjelaskan batilnya perkataan Ibnu Hazm rahimahullah taala ini, yang akan membuka pintu bagi ahlul bid'ah untuk mencela dan menjelek-jelekkan kedua kitab sahih, Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim rahimahumallah taala. Hadis yang pertama yang dianggap bahwa itu adalah hadis yang pasti salahnya, jelas palsunya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syarik bin Abdullah. Nah, ketika menyebutkan tentang kisah Isra dan Mi'raj. Ketika menyebutkan tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj. Walhasil dari hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW sebelum berangkat Al-Isra wal Mi'raj, Jibril sempat membelah dada beliau. Membelah dada beliau, lalu kemudian dibersihkan dengan menggunakan air Zam-Zam. Lalu setelah itu dimasukkan iman dan hikmah ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ditutup kembali. Ibnu Hazm mengatakan ini kekeliruan. Ini kesalahan. Ya, dan yang keliru dalam meriwayatkan hadis ini adalah seorang perawi yang bernama Syarik bin Abdullah. Bukan An-Nakhai, Syarik bin Abdullah yang lain. Nah, dan ini dibantah oleh para ulama. Di antara yang membantah adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahwa Syarik bin Abdullah tidak bersendirian dalam meriwayatkan hadis tentang dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau akan melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Ya, dalam banyak riwayat, bukan hanya Syarik bin Abdullah, riwayat yang lain juga menyebutkan itu dalam sahih. Maka tidak benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. Ya.
Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa itu dilakukan oleh Jibril tatkala beliau masih kecil, tatkala beliau masih dipelihara oleh ibu susunya Halimah As-Sa'diyah, maka tidak menutup kemungkinan kejadian ini terjadi 2 kali. Dan itulah yang sahih yang dibenarkan oleh para ulama, bahwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi 2 kali. Kali yang pertama ketika beliau masih kecil, ya, dipelihara oleh Halimah As-Sa'diyah. Adapun kali yang kedua tatkala beliau akan diberangkatkan Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj bersama Jibril alaihissalam. Nah, maka tuduhan dusta adalah kekeliruan. Hadis yang kedua, ya, juga dikatakan hadis tersebut adalah hadis yang dusta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tatkala Abu Sufyan masuk ke dalam Islam, maka kaum muslimin, ya, tidak ada yang mendekatinya. Nah, sampai suatu saat Abu Sufyan pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menawarkan 3 hal. Dia menawarkan 3 hal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin menikahkan engkau dengan ajmalul Arab, wanita yang paling cantik di kalangan Arab, yaitu Ummu Habibah. Kata Rasulullah SAW, na'am. Na'am. Lalu yang kedua, saya ingin engkau menjadikan Muawiyah sebagai sekretarismu, tukang tulis, katib. Kata Rasulullah SAW, na'am. Yang ketiga, aku ingin engkau mengangkatku menjadi pemimpin perang dalam salah satu peperangan, agar aku bisa memerangi orang-orang kafir sebagaimana aku dahulu memerangi kaum muslimin. Maka kata Rasulullah SAW, na'am. Maka Ibnu Hazm mengatakan hadis ini dipastikan palsu. Karena penyebabnya, kata dia, adalah seorang perawi bernama Ikrimah Ibn Ammar Al-Ijli. Namun pendapat ini pun batil. Nah, alasannya apa? Karena Ummu Habibah sebelum Abu Sufyan masuk ke dalam Islam, ketika dia masih kafir, Ummu Habibah sudah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan beliau menikah dengan Ummu Habibah ketika Naam pulang dari Habasyah. Nah, sehingga tidak perlu Abu Sufyan mengulangi kembali hal tersebut. Walhasil para ulama membantah dengan keras apa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Shalah membantah, Al-Imam An-Nawawi, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang benar bahwa hadis ini bukan hadis yang palsu, hanya saja terjadi kekeliruan dalam menyebutkan wanita yang disebutkan di sini sebagai anak Abu Sufyan, Ummu Habibah. Yang benar bukan Ummu Habibah, tapi Azzah, ya, salah seorang dari saudaranya, saudara kandungnya Ummu Habibah. Abu Sufyan ingin menikahkannya untuk semakin menambah, ya, istri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menolak. Setelah itu disebabkan karena tidak diperbolehkan menggabungkan antara dua al-ukhtain, dua saudara perempuan. Nah, yang ketiga, mukhalafatuhu lil ma'lumi bid darurati min ad-din. Apabila hadis tersebut menyelisihi perkara yang diketahui secara pasti dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Misalnya ayatadhammana isqata ruknin min arkanil Islam. Ya, hadis tersebut mengandung sesuatu yang menjatuhkan salah satu dari rukun Islam. Atau tahlilar riba wa nahwi, ataukah hadis menghalalkan riba dan yang semisalnya. Atau tahdid waktu qiyamis sa'a, ataukah
menetapkan waktu tegaknya hari kiamat. Tegaknya hari kiamat itu pada tanggal sekian, misalnya bulan sekian. Nah, au jawazu irsali nabiyyin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ataukah hadis yang meriwayatkan bolehnya diutusnya seorang nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis palsu yang mengatakan la nabiyya ba'di illa masyaallah. Tidak ada nabi setelahku kecuali jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis palsu. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Wal ahaditsul mawdu'atu katsiratun minha. Hadis-hadis palsu itu banyak. Ya. Di antaranya ahadits fi ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menganjurkan menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man zara qabri halat lahu syafa'ati. Siapa yang menziarahi kuburanku halal baginya syafaatku. Hadis palsu. Yang kedua, haditsu fi fadail syahr Rajab wa maziyati sholati alaihi. Hadis tentang keutamaan bulan Rajab dan keistimewaan salat pada bulan Rajab. Hadis palsu. Naam, ahadits fi hayatil Khadir sahibi Musa alaihi salatu wassalam wa annahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadara dafnah. Hadis tentang masih hidupnya Khadir alaihi salam. Ya. Temannya Musa alaihi salam, bahwa dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghadiri pemakamannya. Sempat menghadiri pemakamannya Rasulullah. Nah, jadi ibaratnya Khadir ini inda sufiyah, orang yang hidup selamanya. Mereka meyakini bahwa kalau ada majelis-majelis mereka, maka Khadir ini hadir. Ya. Khadir ini hadir. Walhasil ini qasas abatil yang dibuat-buat oleh kaum sufiyah. Ahadits fi abwabin mukhtalifatin nadhkuru minha ma yali. Nah, hadis dalam berbagai bab yang kami sebutkan di sini, di antaranya ahibbul arab li thalathin. Cintailah orang Arab itu karena 3 hal. Li'annahu arabi, karena dia orang Arab. Wal Qur'ana arabi, Al-Quran itu bahasa Arab. Lisan ahli jannati arabi, karena bahasanya penduduk surga itu bahasa Arab. Hadis palsu. Berkata Al-Uqaili, munkarun la asla lahu. Ikhtilafu ummati rahmah, hadithun la asla lahu. Perselisihan umatku rahmat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ini senang ashabud dunia, senang pakai dalil ini. Ya, sehingga kalau ada orang lebih senang ke pesantren, wah, kan ada hadis, beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Nah, Allahumma musta'an. Hubbud dunya rasu kulli khati'ah. Cinta dunia itu inti dari segala kesalahan. Bagus kan? Maknanya Masya Allah. Lakinnahu hadithun kadhib. Hubbul watan minal iman. Cinta negara itu dari keimanan. Nah, alhasil di sana ada perincian. Ya. Tidak setiap yang dimakan cinta negara itu tercela. Sebab sebagian menganggap, karena hadis ini palsu, tidak boleh kita cinta negara. Ya tidak seperti itu keadaan. Hadis ini memang palsu. Tapi apa hukum mencintai negara? Ya, berkenaan tentang hal taat pada pemerintah. Nah, maka di sana ada perincian. Khairul asma' ma hummida wa ubbid. Sebaik-baik nama yang
pakai Muhammad atau Abdul, Abdullah, Abdul Ghaffar dan seterusnya. Naha an bai'in wa syartin. Rasulullah melarang dari menjual atau jual beli dengan persyaratan. Yauma saumikum yauma nahrikum. Hari puasa kalian adalah hari sembelihan kalian. Nah, ini jelas hadis-hadis yang palsu. وقد ألف كثير من أهل الحديث في بيان الأحاديث الموضوعة دفاعا عن السنة وتحذيرا للأمة. Dan mayoritas dari ahlul hadis, banyak dari kalangan para ahlul hadis telah menulis penjelasan mereka tentang hadis-hadis palsu dalam rangka untuk membela sunnah dan memberikan peringatan pada umat. Misal al-mawdu'at al-kubra, al-mawdu'atul kubra lil Imam Abdurrahman bin Al-Jauzi. Lakinnahu lam yastaw'ibha wa adkhala fiha ma laysa minha. Dia belum mencakup dan memasukkan apa-apa yang bukan dari hadis palsu. Ya. Terlalu memudah-mudahkan untuk memasukkan hadis. Ini Ibnul Jauzi. Bahkan ada hadis yang dia sebutkan di situ palsu, padahal itu terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Itu ada dalam kitab Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu para ulama mengingkari apa yang diamalkan oleh Ibnul Jauzi ini asyad dan nakir. Al-fawaidul majmu'ah fil ahadithil mawdu'ah lil Imam Syaukani. Naam, wa fiha tasahul bi idkhali ma laysa bi mawdu'. Juga terjadi tasahul dengan masukkan apa-apa yang bukan dari hadis mawdu'. Naam, walhamdulillah di sana ada kitab Al-Fawaidul Majmu'ah yang telah ditahqiq oleh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi. Maka ta'liq masyaallah, ta'liqun jayyid. Yang ketiga, tanzihu syari'atil marfu'ah 'anil ahadits syani'ati al-mawdu'ah oleh Ibn Iraq, wa huwa min ajma'i ma kutiba fiha. Alhasil di sana banyak beberapa kitab-kitab, juga di antaranya adalah silsilah al-ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Wallahu a'lam bishawab.